Terima kasih Anda masih di Breaking News pemirsa dan kita akan kembali memantau situasi terkini di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya pemirsa, Kementerian Agama telah memulai rangkaian sidang isbat untuk penetapan awal Zulhijjah 1446 Hijriah. Penetapan awal Zulhijjah 1446 Hijriah ini juga nantinya akan mempengaruhi jatuhnya Hari Raya Idul Adha di kalender Masehi. Rangkaian sidang isbat telah dimulai sejak sore tadi dengan seminar nasional untuk pemantauan hilal. Dan saat ini untuk sidang isbat tengah digelar dan tertutup. Nantinya untuk konferensi pers penetapan 1 Zulhijjah 1446 Hijriah dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang seminar awal Zulhijjah 1446 Hijriah ini pemirsa telah dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari BMKG, BRIN, MUI, pimpinan Ormas Islam, pesantren, dan juga perwakilan duta besar hingga pakar ilmu falak. Turut hadir dalam agenda ini Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo Syafi'i, hingga Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Abdul Jaidi. Penentuan hilal untuk menentukan 1 Zulhijjah 1446 Hijriah menggunakan 2 metode, yakni hisab dan ruqyah. Pemantauan hilal dilakukan di 114 titik lokasi di seluruh Indonesia. Sidang isbat digelar dalam 3 tahap pemirsa. Tahap pertama berupa pemaparan posisi hilal oleh tim hisab ruqyat Kementerian Agama. Sementara tahap kedua adalah sidang penetapan yang digelar secara tertutup bersama para tokoh ormas Islam dan instansi terkait. Nantinya tahap terakhir adalah konferensi pers hasil sidang. Akan diumumkan penetapan awal Zulhijjah 1446 Hijriah. Ya pemirsa, dalam konferensi pers nanti Kementerian Agama RI akan mengumumkan hasil sidang isbat. Jika hasilnya menetapkan 1 Zulhijjah 1446 Hijriah jatuh pada Rabu 28 Mei 2025 esok, maka Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1446 Hijriah akan jatuh pada Jumat 6 Juni 2025. Pantauan dari sejumlah titik. Hilal sudah terlihat di beberapa daerah, namun masih ada yang tidak terlihat di sejumlah daerah. Jika diputuskan bahwa 1 Zulhijjah 1446 Hijriah jatuh pada Rabu 28 Mei 2025 esok, maka nantinya Hari Raya Idul Adha 2025 akan jatuh pada Jumat 6 Juni 2025. Dan pemirsa, saat ini Kementerian Agama Republik Indonesia tengah menggelar sidang isbat secara tertutup bersama para tokoh ormas Islam dan juga sejumlah instansi terkait. Hingga kini awak media masih menanti di lokasi. Rencananya konferensi pers akan digelar sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nantinya jika 1 Zulhijjah 1446 Hijriah ditetapkan jatuh pada Rabu 28 Mei esok, maka Hari Raya Idul Adha 2025 jatuh pada Jumat 6 Juni 2025 mendatang. Ya, saat ini pemirsa, sidang isbat masih berlangsung, digelar secara tertutup dan dikawal ketat oleh petugas keamanan di lokasi aparat TNI Polri, dihadiri oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar, pimpinan Ormas Islam dan sejumlah instansi terkait. Pantauan hilal di sejumlah titik pemirsa, di mana pemantauan hilal ini dilakukan di 114 titik di seluruh wilayah Indonesia. Masih ada beberapa wilayah yang tidak memantau ataupun tidak melihat hilal.
Dan kita akan kembali memantau situasi jalannya sidang isbat di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia bersama rekan Galuh Pandu. Selamat malam Galuh, apakah sidang isbat nampaknya sudah akan selesai? Selamat malam, Valeri, di kantor Kementerian Agama. Kami tadi melihat ada Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i yang sudah memasuki ruangan seminar posisi hilal yang awalnya tadi sekitar pukul 16.00 dilakukan seminar di sini untuk memverifikasi hasil Rukyatul Hilal dari 114 titik yang tersebar di Indonesia. Saat ini sepertinya mereka sedang menunggu juga untuk melaksanakan sidang isbat menentukan awal Dzulhijjah 1446 Hijriah, yaitu di Auditorium HM Rashidi Jalan EH Tamrin. Dan disinilah nantinya sidang isbat akan dilaksanakan dan akan dilakukan secara tertutup, sehingga kami belum bisa mengakses secara langsung bagaimana prosesi dari pembahasan hasil Rukyatul Hilal maupun hisab yang akan dilakukan di sidang isbat, karena nantinya baik dari hasil Rukyatul Hilal di 114 titik di Indonesia maupun dari perhitungan hisab akan dilakukan diskusi untuk mencapai musyawarah dan mencapai mufakat. Apabila sudah mencapai mufakat akan diumumkan untuk penentuan 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah, yang mana juga akan menentukan kapan Hari Raya Idul Adha 2025 akan jatuh. Dan diketahui sebelumnya bahwa dari 114 titik yang tersebar di Indonesia, di bagian barat ini sudah mulai terlihat hilal dengan ketinggian di atas 3 derajat, yang artinya sudah memenuhi syarat untuk menentukan bahwa pada esok hari akan ditentukan di tanggal 28 Mei 2025 sebagai 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Dan sebelumnya diketahui bahwa kriteria penghitungan secara Rukyatul Hilal ini adalah kriteria bersama yang ditentukan oleh Menak dari berbagai negara, yaitu di negara kawasan Asia Tenggara, baik Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Indonesia, yang menentukan bahwa ketinggian dari hilal atau bulan sabit adalah setinggi antara 0,7 hingga 3,2 derajat di atas ufuk, yang kemudian juga dihitung bersama-sama dengan sudut elongasi, yaitu jarak sudut antara matahari dan bulan di antara 5,8 hingga 7,1 derajat, yang mana dari kedua penghitungan ini akan ditentukan bahwa sudah dapat untuk ditentukan bahwa jatuh di awal Dzulhijjah 1446 Hijriah. Saya akan tunjukkan bagaimana nanti konferensi pers akan dilaksanakan. Di sini rekan-rekan media juga sudah menunggu. Ada meja konferensi pers yang akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, kemudian diikuti juga oleh Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i, juga akan diikuti oleh sejumlah anggota baik dari Ketua Komisi 8 RI, kemudian ada juga Dirjen Bimas dan ada Ketua MUI, yang nanti mereka duduk di sini dan akan menyampaikan langsung kepada masyarakat kapan masuk di 1 awal Dzulhijjah 1446 Hijriah, yang mana 10 hari kemudian berarti adalah Hari Raya Idul Adha 2025 maksud kami. Dan sementara itu diketahui bahwa Muhammadiyah ini berdasarkan penghitungan hisab sudah memastikan bahwa tanggal 27 Mei yang artinya hari ini di seluruh Indonesia sudah terlihat hilal, yang mana mereka sudah menetapkan bahwa 1 Dzulhijjah akan jatuh pada besok 28 Mei 2025. Sehingga apabila dari hasil sidang isbat ini bahwa dari pantauan 114 daerah di Indonesia ini sudah menunjukkan hilal di atas ufuk dengan ketinggian mencapai 3 derajat, artinya baik NU, pemerintah maupun Muhammadiyah akan bersama-sama melaksanakan Hari Raya Idul Adha pada tanggal 6 Juni 2025. Dan diketahui sebelumnya bahwa dari SK 3 Menteri atau surat keputusan bersama 3 Menteri di kalender Hijriah sudah berkaitan dengan cuti nasional ini pada tanggal 6 Juni 2025 sudah ditentukan sebagai Hari Raya Idul Adha. Namun ini bisa berubah apabila sidang isbat yang dilakukan pada hari ini bisa memberikan informasi atau ketentuan yang berbeda. Namun apabila melihat sejumlah hilal di beberapa daerah, khususnya di wilayah Indonesia Barat seperti di Aceh ini sudah memiliki ketinggian bahkan lebih di atas 3 derajat, artinya kemungkinan besar bahwa Muhammadiyah, NU maupun pemerintah akan bersama-sama menentukan 1 Dzulhijjah pada besok 28 Mei 2025 dan 10 hari kemudian pada 10 Dzulhijjah adalah Hari Raya Idul Adha 2025 pada tanggal 6 Juni 2025. Kami masih akan terus memantau bagaimana jalannya sidang isbat yang dilakukan
dilakukan secara tertutup ini, yang kemudian nanti konferensi pers atau pengumuman akan dilaksanakan pada sekitar pukul 19.05 waktu Indonesia Barat, yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar di tempat konferensi pers yang berlangsung dapat diakses melalui berbagai channel termasuk melalui iNews Media Group. Sementara itu dapat kami informasikan kembali ke Anda, Valeri. Baik, Galuh, apakah sudah ada data informasi berapa jumlah wilayah yang sudah terlihat hilal maupun yang tidak terlihat hilal? Pak Eliri, sejauh ini kami masih belum mendapatkan informasi detail mengenai berapa banyak daerah yang sudah terlihat hilal. Namun dapat dipastikan di wilayah Indonesia bagian barat seperti Aceh misalnya, ini sudah beberapa ketinggian ini sudah di atas 3 derajat yang artinya sudah menunjukkan hilal atau bulan sabit yang nampak di atas ufuk, yang artinya bahwa sudah dapat menentukan besok adalah 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Namun kami akan terus memperbarui informasi kami di sini. Kami akan mencoba untuk memperbaharui informasinya berapa banyak daerah yang sudah menunjukkan hilal sehingga kami bisa memberi kesimpulan kepada Anda, Valeri, dan juga pemirsa kapan 1 Dzulhijjah akan ditetapkan khususnya di wilayah Indonesia. Baik, Galuh, siapa saja yang masih mengikuti rapat ataupun sidang isbat hingga malam hari ini? Ya, kami tadi melihat kedatangan dari Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i sudah mulai memasuki ruang auditorium RM Rashidi, yang mana tapi kami belum melihat kehadiran dari Menteri Agama Nasaruddin Umar memasuki ruangan ini. Namun sejauh ini kami masih melihat bahwa mereka masih berjaga atau standby begitu untuk mengikuti sidang isbat yang akan dilaksanakan secara tertutup, dan ini masih dibuka, pintu masih dibuka, yang artinya masih banyak kemungkinan para pemimpin rapat maupun dari Menteri Agama maupun dari Dirjen Bimas masih akan memasuki ruangan ini. Ada sejumlah anggota di sini yang terdiri dari para ahli astronomi maupun para ahli ilmu falak yang juga terlibat dalam penentuan sidang isbat untuk menentukan awal Dzulhijjah 1446 Hijriah. Dan hasil penghitungan ini diambil dari berdasarkan verifikasi Rukyatul Hilal dari 114 titik pemantauan di Indonesia maupun digabungkan dengan penghitungan secara hisab, yang mana dari kedua penghitungan tersebut nanti akan dimusyawarahkan. Apabila sudah tercapai mufakat dari hasil sidang isbat yang secara tertutup ini akan dilaksanakan, maka akan dilaksanakan konferensi pers kapan dan untuk menentukan dari 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Dapat kami informasikan pula bahwa sebelumnya Muhammadiyah ini juga sudah menetapkan secara penghitungan hisab, yaitu pada tanggal 28 Mei yang jatuh pada besok hari sebagai 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah, dan surat keputusan bersama 3 menteri mengenai cuti nasional ini juga sudah menetapkan bahwa Hari Raya Idul Adha pada tanggal 6 Juni 2025. Yang artinya apabila dari hasil penghitungan Rukyatul Hilal maupun hisab yang dilaksanakan di sidang isbat kali ini menghasilkan keputusan bersama bahwa 1 Dzulhijjah akan jatuh pada esok hari 28 Mei 2025, maka baik Muhammadiyah, NU maupun pemerintah juga akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha dan merayakannya bersama-sama di tanggal 6 Juni 2025. Sehingga dari Kemenak ini juga menghimbau kepada masyarakat bahwa menunggu hasil sidang isbat sehingga kita bisa akan melihat secara lebih valid dan lebih akurat bagaimana nantinya 1 Dzulhijjah ini ditetapkan, apakah memang besok atau kemungkinan juga ada kemungkinan di hari yang lain. Namun apabila melihat sejauh ini dari wilayah Indonesia Barat sudah mulai menunjukkan hilal di waktu matahari terbenam, maka kemungkinan besar kita akan bersama-sama untuk merayakan Hari Raya Idul Adha pada tanggal 6 Juni 2025. Demikian, Valeri. Baik, Galuh, ini tinggal beberapa menit menuju pukul 19 waktu Indonesia Barat. Apakah ada informasi mungkin waktu dari konferensi pers diundur atau seperti apa? Ya, sejauh ini kami masih belum mendapatkan informasi. Kami mencoba akan mencari tahu. Mungkin ada beberapa informasi yang bisa saya dapatkan di sini. Pak, ini sidang isbatnya akan dimulai kapan atau konferensi pers dimulai kapan ya, Pak? Apakah sudah ada informasi? Jam 7 ya? Berarti sidang isbatnya sudah dilaksanakan atau bagaimana? Oh, belum ya? Oke, jadi sidang isbat dilaksanakan dulu sekitar jam 7, baru nanti akan ada konferensi pers. Ini biasanya berapa lama, Pak?
Belum tahu ya, berarti belum bisa dipastikan. Nah, apabila informasi sebelumnya kami dapat informasi bahwa konferensi pers akan dilaksanakan pada sekitar pukul 19.05 waktu Indonesia Barat, namun ternyata sidang isbat ini masih belum dimulai dan pintu ini masih terbuka, auditorium HM Rasidi masih terbuka, dan kami juga baru melihat tadi kedatangan dari Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i saja, dan kami belum melihat Pak Menteri Agama yaitu Nasaruddin Umar masuk ke dalam. Pak Menteri belum masuk ke dalam ya Pak ya tadi? Ya. Dan juga Dirjen Bimas sudah masuk Pak? Belum juga ya? Baik. Beberapa tokoh-tokoh pemimpin dari sidang isbat ini juga belum memasuki ruangan, sehingga sepertinya sidang isbat ini akan dimulai pada pukul 7 seharusnya yang terjadwal. Sehingga konferensi pers ini sepertinya akan mundur setelah hasil dari sidang isbat tertutup ini baru dapat disampaikan. Sementara demikian Valeri. Baik, terima kasih banyak Galuh Pandu atas laporannya langsung dari kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami nantikan update selanjutnya Galuh. Selamat bertugas kembali, selamat malam. Pemirsa, Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama atau LFNU wilayah DKI Jakarta menggelar pemantauan hilal untuk menentukan 1 Zulhijjah dan Idul Adha 2025. Pantauan hilal digelar di Masjid Raya Hasyim Asy'ari, Kalideres, Jakarta Barat. Saudara-saudara kita di belahan timur sampai belahan barat melaksanakan Ru'yatul Hilal yang jumlahnya itu ada 114 titik di seluruh Indonesia. Mungkin saja dari 114 titik ini ada yang melihat. Dan saudara kita yang di Aceh sana itu satu-satunya daerah yang memenuhi kriteria. Ketinggiannya sudah di 6 derajat dan elongasinya sudah 6,9. Jadi sangat memenuhi kriteria. Jadi kita tunggu saja bagaimana hasil dari saudara kita yang di Aceh. Kami yang melaksanakan Ru'yatul Hilal di Masjid Raya Hasyim Asy'ari ini berhasil atau tidak berhasil, melihat atau tidak melihat, akan kami laporkan ke pertama pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang kedua ke Kementerian Agama Pusat sebagai bahan untuk sidang isbat. Pemirsa, sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah dan Idul Adha 2025 digelar di Kementerian Agama Jakarta Pusat malam ini. Menteri Agama Nasaruddin Umar akan memimpin jalannya sidang isbat. Menteri Agama Nasaruddin Umar tiba di Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menghadiri sidang isbat yang akan digelar malam ini sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pengumuman sidang isbat sendiri akan digelar selesai dari pelaksanaan sidang. Nantinya akan diumumkan kapan 1 Zulhijjah 1446 Hijriah akan ditetapkan, di mana nantinya jika 1 Zulhijjah dimulai pada Rabu 28 Mei 2025 esok, maka perayaan Idul Adha 2025 akan jatuh pada 10 Zulhijjah atau pada 6 Juni 2025 mendatang. Pemirsa, kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pemantauan hilal 1 Zulhijjah 1446 Hijriah untuk menentukan hari raya Idul Adha. Nantinya hasil pemantauan akan diteruskan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk selanjutnya dilakukan sidang isbat. Di Provinsi Sulawesi Selatan, lokasi pemantauan Ruqyatul Hilal digelar di apartemen kawasan Center Point of Indonesia oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil perhitungan tim hisab Ruqyat Kementerian Agama RI, posisi hilal pada saat matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia sudah berada di atas ufuk. Di Provinsi Sulawesi Selatan, pemirsa, Kanwil Kemenak bersama Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memantau dengan menggunakan alat teropong. Ya, pemirsa, Kementerian Agama menggelar sidang isbat penetapan 1 Zulhijjah 1446 Hijriah atau Idul Adha 2025.
Ada beberapa rangkaian yang harus diamati dalam sidang isbat penetapan Idul Adha 2025. Pertama, melihat posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Kemudian verifikasi hasil Rukyatul Hilal dari 114 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Dan memutuskan 1 Zulhijjah dengan mempertimbangkan kriteria Mabims, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Menurut kriteria tersebut, Imkanur Rukyat dianggap memenuhi syarat apabila posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi atau jarak lengkung 6,4 derajat. Dan pemirsa, kita akan kembali memantau situasi terkini dari sejumlah lokasi pemantauan hilal. Pertama-tama kita ke rekan Hadisti Nur Arifah di Masjid Hashim Asy'ari, Jakarta Barat. Selamat malam Hadisti, apa update terkini dari pemantauan hilal di sana? Ya, baik, selamat malam Valeri dan juga pemirsa. Terkait proses pemantauan hilal untuk penetapan awal Zulhijjah dan juga Idul Adha 2025 tadi juga dilakukan di Masjid Hashim Asy'ari, dan pada malam ini situasi terkini sudah selesai proses pemantauan hilal, di mana tadi dari informasi yang disampaikan Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta dan juga pengurus Masjid Hashim Asy'ari menyebutkan bahwa proses pemantauan hilal menunjukkan bahwa hilal tidak terlihat. Dari proses pemantauan hilal tadi menunjukkan titik hilal ini berada di 1,4 derajat dan elongasi berada di 6,9 derajat. Berdasarkan data atau informasi ataupun acuan juga dari Mabims menyebutkan bahwa untuk penetapan 1 Zulhijjah atau awal Zulhijjah ini harusnya hilal harus berada pada kriteria yakni mencapai di 3 derajat ataupun sudut elongasi yang berada di 6,7 derajat. Namun tadi dari pemantauan hilal yang dilakukan di Masjid Hashim Asy'ari ini menunjukkan untuk ketinggian hilal ini hanya berada di 1,4 derajat, artinya untuk posisi hilal ini tidak terlihat. Tadi disampaikan faktor untuk tidak terlihatnya posisi hilal ini disebabkan oleh ufuk barat yang tertutup oleh awan tebal, sehingga meskipun tadi menggunakan teropong yang cukup canggih dan tentunya alat khusus, namun ini tetap tidak berhasil menunjukkan posisi atau ketinggian hilal tersebut, dimana kalau secara fungsi teropong ini juga menunjukkan secara otomatis titik ataupun juga letak daripada hilal. Dan kemudian juga tadi disampaikan oleh Lembaga Falakiyah DKI Jakarta ini bahwa dari proses ataupun hasil yang didapat dari proses pemantauan hilal ini akan diteruskan pada Nahdlatul Ulama dan kemudian juga diteruskan pada Kementerian Agama untuk selanjutnya menjadi bahan dalam sidang isbat yang digelar pada malam hari ini. Dan terkait juga penetapan awal Zulhijjah, apabila memang hilal terlihat pada malam hari ini, artinya 1 Zulhijjah itu akan jatuh pada malam hari ini, terhitung malam hari ini. Namun jika tidak, nantinya akan ada metode hisab juga yang menjadi perbandingan dari selain pada metode Rukyatul Hilal ini. Artinya kalau 10 hari terkait Idul Adha maka akan jatuh pada 6 Juni 2025. Namun tentu kita masih sama-sama menunggu seperti apa hasil yang akan disampaikan oleh Kementerian Agama secara resmi dalam sidang isbat malam hari ini. Valeri. Hashim Asy'ari, Jakarta Barat. Selanjutnya kita bergeser ke pemantauan hilal di wilayah Aceh. Sudah ada rekan Syukri Syarifuddin di lokasi. Selamat malam Syukri. Apakah hilal sudah terlihat di wilayah Anda melaporkan? Selamat malam Syukri. Apakah hilal sudah terlihat di lokasi Anda melaporkan? Ya, selamat malam Pak Lorida. Tempat saya melaporkan di Provinsi Aceh, tepatnya di Jaya Baru, dan informasi yang kita dapatkan hari ini yaitu proses pemantauan hilal yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Aceh. Ketinggian hilal yang dilakukan oleh tim sendiri mencapai angka 3,2 derajat. Artinya kategori untuk penentuan 1 Zulhijjah sudah bisa ditentukan sekarang. Dan untuk Lebaran Idul Adha sendiri akan jatuh pada 6 Juni mendatang. Dan untuk lebih pastinya nanti informasi tersebut akan dikirim kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dan diumumkan langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Demikian Valeri. Baik, Syukri. Bagaimana metode pemantauan hilal yang dilakukan di wilayah Aceh?
Nah, metode yang dilakukan di Provinsi Aceh sendiri itu mengamati hilal, rukyatul hilal, dan di lokasi observatorium sendiri disiapkan 6 teropong untuk memantau hilal. Selain di Kabupaten Luknga, Aceh Besar, dan pemantauan sendiri juga dilakukan di beberapa titik di Provinsi Aceh, yaitu di Sabang, Nancala, Luk Semawe, dan Suak Gerbang Aceh Jaya. Begitu, Valerie. Baik, terima kasih Syukri Syarifuddin melaporkan langsung dari Kota Banda Aceh, Aceh. Selamat bertugas kembali dan selamat malam. Dan pemirsa, selanjutnya kita akan kembali memantau situasi terkini jelang pengumuman 1 Zulhijjah 1446 Hijriah di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Jakarta. Baru saja pemirsa, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar tiba di lokasi untuk memulai pelaksanaan sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1446 Hijriah dan sekaligus penetapan Hari Raya Idul Adha 2025. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar baru saja tiba di lokasi dan saat ini sidang isbat resmi dimulai dengan kehadiran dari Menteri Agama RI. Sidang isbat ini digelar secara tertutup. Nantinya hasilnya akan diumumkan dalam konferensi pers yang akan digelar setelah seluruh rangkaian agenda selesai. Sidang isbat malam hari ini pemirsa akan menentukan awal Zulhijjah 1446 Hijriah, di mana nantinya jika diumumkan 1 Zulhijjah 1446 Hijriah jatuh pada Rabu 28 Mei 2025 esok, maka nantinya perayaan Idul Adha 2025 artinya akan jatuh pada Jumat 6 Juni 2025. Dan kita akan kembali bergabung bersama rekan Galuh Pandu di lokasi. Selamat malam Galuh. Menteri Agama Nasaruddin Umar tadi sudah hadir. Apakah konferensi pers akan segera dimulai? Ya, selamat malam Valeri dan pemirsa. Nasaruddin Umar selaku Menteri Agama tadi sudah hadir, namun ia hadir untuk memimpin sidang isbat yang dilaksanakan secara tertutup. Artinya sidang isbat ini masih sedang dilaksanakan untuk menentukan dari perhitungan rukyatul hilal maupun perhitungan hisab serta sejumlah perhitungan-perhitungan lainnya secara sains dan juga secara regulasi maupun secara astronomi dengan para ahli astronomi dan juga para ahli falak yang sudah ada di dalam untuk menentukan nantinya apakah 1 Zulhijjah ini akan jatuh pada esok hari di tanggal 28 Mei 2025 serta 10 hari kemudian sebagai Hari Raya Idul Fitri di tanggal 6 Juni, Hari Raya Idul Adha di tanggal 6 Juni 2025. Dan kemungkinan sidang isbat ini juga akan memakan waktu. Kami belum bisa memberikan estimasi berapa banyak waktu yang diperlukan untuk bermusyawarah menentukan mufakat penentuan awal Dzulhijjah 1446 Hijriah. Namun kami dapat informasikan pula, kami mendengar bahwa di kawasan Aceh di Indonesia bagian barat sudah mulai nampak hilal dengan ketinggian tertinggi di seluruh Indonesia, yaitu di atas 3 derajat. Yang artinya sudah memenuhi kriteria dari Mabims, kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Agama baik dari Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Indonesia untuk menentukan awal Dzulhijjah di kawasan Asia Tenggara dengan sudut elongasi di ketinggian 6,4 derajat. Sudut elongasi adalah jarak sudut antara matahari dan bulan yang juga menjadi salah satu penentuan untuk menentukan awal Dzulhijjah 1446 Hijriah. Di dalam kami mendengar samar-samar bahwa sidang isbat ini baru saja dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, sehingga setelah itu nantinya pasti akan dilakukan dengan melakukan musyawarah untuk menentukan awal Dzulhijjah dengan berbagai macam metode yang dilakukan, baik metode rukyatul hilal maupun metode hisab serta beberapa perhitungan-perhitungan astronomi oleh beberapa para ahli astronomi maupun para ahli ilmu falak di dalam, serta dipimpin oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i, serta ada Dirjen Bimas yang ada di dalam. Untuk kemudian setelah nantinya sidang isbat yang dilakukan secara tertutup ini selesai untuk mencapai mufakat dan menentukan 1 Dzulhijjah, akan dilaksanakan konferensi pers. Sekali lagi kami belum dapat memberikan
kapan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk sidang isbat ini, sehingga kita harus bersama-sama untuk melihat informasi terkini, karena meskipun secara hisab, metode hisab yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini sudah menentukan bahwa hilal sudah terlihat di wilayah Indonesia pada hari ini, sehingga 1 Dzulhijjah ditetapkan besok pada 28 Mei dan 10 Dzulhijjah atau Hari Raya Idul Adha pada tanggal 6 Juni 2025. Namun NU maupun pemerintah masih bersama-sama untuk harus serta masyarakat dan Anda juga pemirsa akan ikuti bersama bagaimana hasil dari sidang isbat yang dilaksanakan hari ini. Karena tadi kami mendengar laporan dari rekan jurnalis kami Hadisti Arifah di Masjid Hasyim Asy'ari di wilayah Jakarta, ternyata belum menunjukkan hilal di kawasan tersebut yang belum mencapai ketentuan dari Mabims, yaitu di atas 3 derajat posisi hilal atau bulan sabit pada saat matahari terbenam, dan di posisi sudut elongasi 6,4 derajat, sehingga kami masih belum dapat memastikan apakah nantinya Muhammadiyah, NU maupun pemerintah akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha bersama-sama. Kita akan nantikan terus dan bagaimana nantinya informasi terbaru yang kami bisa dapatkan dari hasil sidang isbat yang dilaksanakan secara tertutup ini. Sementara demikian, kembali ke Anda, Valeri. Baik, Galuh, nantinya akan ada musyawarah di dalam sidang isbat ini. Siapa saja perwakilan dari instansi terkait yang dilibatkan dalam musyawarah? Nasaruddin Umar, kemudian Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i, dan juga ada Dirjen Bimas yaitu Abu Rohmat, dan sejumlah para ahli astronomi juga para ahli ilmu falak yang juga terlibat dalam musyawarah dalam menentukan sidang isbat untuk penentuan awal Dzulhijjah ini. Namun yang jelas juga ada instansi dari perwakilan Kementerian Agama, sejumlah ormas organisasi Islam juga dilibatkan di sini untuk bersama-sama bermusyawarah menentukan awal Dzulhijjah 1446 Hijriah. Setelah dilaksanakan musyawarah dalam sidang isbat ini, nantinya akan dilaksanakan konferensi pers yang akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, diikuti oleh sejumlah anggota, diantaranya Wamenak Muhammad Syafi'i, kemudian Dirjen Bimas Abu Rohmat, ada Ketua MUI, kemudian juga ada Ketua Komisi 8 anggota DPR Republik Indonesia. Dan kami melihat tadi ada sekitar 100 lebih orang yang terlibat dalam sidang yang dilaksanakan kali ini, dalam sidang isbat untuk penentuan awal Dzulhijjah, yang mana sudah dimulai sejak pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan seminar hasil hilal atau seminar posisi hilal untuk memverifikasi dari hasil Rukyatul Hilal yang dilakukan dan tersebar di 114 titik di Indonesia. Sejauh ini baru wilayah Barat, Indonesia Barat bagian Aceh saja yang sudah memenuhi kriteria Mabims yang sudah ditetapkan oleh Menteri, baik dari Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, dan Indonesia, yang mana ada pada posisi 3 derajat posisi dari hilal atau bulan sabit setelah matahari tenggelam, serta di sudut elongasi pada 6,4 derajat. Sementara di wilayah Jakarta kami tadi mendengar bahwa belum terlihat hilal di posisi 3 derajat dan juga di sudut elongasi yang sudah ditentukan sesuai dengan kriteria Mabims. Dan kami masih akan terus pantau kembali dan kami akan masih mencoba mencari informasi bagaimana nantinya atau potensi kemungkinan apakah Hari Raya Idul Adha akan jatuh pada 6 Juni 2025 sebagaimana metode hisab yang dilakukan oleh Muhammadiyah, ataukah ada perhitungan yang berbeda baik dari Rukyatul Hilal maupun metode hisab serta penghitungan secara sains, secara astronomi, serta regulasi yang sudah ditetapkan pula oleh surat bersama 3 menteri mengenai cuti nasional yang sudah ditetapkan di kalender Hijriah pada 6 Juni 2025 sebagai Hari Raya Idul Adha 2025. Namun masyarakat, pemirsa, kita akan nantikan bersama hasil dari sidang isbat terlebih dahulu untuk memastikan bahwa 1 Dzulhijjah akan terjadi pada esok maupun kapan Hari Raya Idul Adha ini akan ditetapkan. Valeri. Baik. Galuh, apakah sudah ada data wilayah mana saja yang belum terpantau hilal hingga malam hari ini? Sejauh ini kami masih belum mendapatkan data berkaitan dengan wilayah mana saja yang belum terpantau hilal.
Namun sejauh ini baru wilayah Aceh saja yang sudah melaporkan bahwa sudah terlihat hilal. Kami tadi juga sudah mencoba bertanya dengan salah satu panitia di sini, namun panitia juga masih belum bisa memberikan informasi titik mana saja yang masih belum terlihat hilal. Namun kami akan berusaha dan mencoba untuk mencari informasi dan bisa mengabarkan informasi terbaru kepada Anda, Valeri, dan pemirsa. Baik, Galuh, saat ini sidang isbat sudah dimulai. Apakah terdengar dari sana sudah mulai musyawarah atau masih ada tahapan lain yang harus diselesaikan? Ya, beberapa saat yang lalu kami mendengar bahwa sidang isbat sudah dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang artinya setelah lagu Indonesia Raya, sidang isbat sudah dimulai dengan mempertimbangkan berbagai macam metode penghitungan, baik metode hisab maupun metode hilal, yang juga akan digabungkan serta perhitungan astronomis, serta hasil atau musyawarah dalam sidang isbat kali ini tentunya memperhatikan beberapa hal termasuk secara sains dan juga regulasi. Karena mengingat bahwa secara sains perhitungan hilal ini harus sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Mabims dengan ketinggian hilal itu di atas 3 derajat, kemudian sudut elongasi di angka 6,4 derajat dan akan diperhitungkan pula dengan metode hisab yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah serta akan digabungkan pula dengan metode perhitungan secara astronomis dan juga regulasi. Mengingat bahwa secara hisab awal Dzulhijjah sudah ditetapkan pada esok hari tanggal 28 Mei 2025 sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah. Kemudian secara regulasi surat bersama 3 menteri untuk cuti nasional juga sudah ditetapkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada 6 Juni 2025. Namun secara penghitungan Rukyatul Hilal sepertinya kami masih belum mendapatkan informasi yang pasti bahwa seluruh daerah di Indonesia ini pada saat matahari terbenam posisi bulan sabit sudah berada di ketinggian 3 derajat. Kami akan mencari tahu apakah atau titik mana saja yang sudah melaporkan bahwa posisi hilal ini sesuai dengan kriteria Mabims, yang artinya bahwa posisi bulan sabit ini sudah bisa ditentukan sebagai awal Dzulhijjah. Namun kami masih akan mencari informasi terlebih dahulu, sementara sidang isbat masih terus dilakukan di dalam yang dipimpin oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, kemudian Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i, juga ada Dirjen Bimas di dalam, ada beberapa ahli astronomi dan juga para ahli ilmu falak, serta ada beberapa perwakilan dari Kementerian Agama sendiri, sejumlah instansi dan juga para ormas-ormas yang terkait dengan agama Islam dan juga bagaimana nantinya para orang-orang ini atau para anggota yang mengikuti sidang isbat ini akan bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah tersebut sudah mencapai mufakat, akan disampaikan konferensi pers. Kami belum dapat memastikan berapa lama atau estimasi nantinya sidang isbat ini akan berlangsung. Namun setelah sudah mereka mendapatkan hasil dari sidang isbat, akan dilaksanakan konferensi pers yang akan dilaksanakan bersama dengan rekan-rekan media. Kami di sini bersama dengan awak media yang lain sedang menunggu bagaimana jalannya sidang isbat dan juga hasil dari sidang isbat yang dilaksanakan secara tertutup ini. Valeri. Baik, terima kasih Galuh Pandu atas laporannya langsung dari kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami nantikan update selanjutnya Galuh. Selamat bertugas kembali. Selamat malam. Baik, dan pemirsa kita akan kembali memantau situasi terkini jelang konferensi pers penetapan 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Kita akan kembali memantau di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta. Ya, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar sudah tiba di kantor Kementerian Agama untuk memulai sidang isbat penetapan 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Dengan kehadiran dari Menteri Agama Nasaruddin Umar, maka sidang isbat sudah resmi dimulai. Namun digelar secara tertutup, sehingga saat ini prosesnya tidak bisa diliput oleh awak media di lokasi. Nantinya pemirsa, ada sejumlah tahapan yang harus dilakukan dalam sidang isbat. Salah satunya adalah musyawarah bersama Kementerian Agama dan sejumlah pimpinan ormas Islam beserta instansi terkait untuk menetapkan awal Dzulhijjah 1446 Hijriah.
Nantinya jika 1 Zulhijjah 1446 Hijriah ditetapkan jatuh pada Rabu 28 Mei esok, maka Idul Adha akan jatuh pada 10 Zulhijjah atau pada penanggalan kalender Masehi yakni di tanggal 6 Juni 2025 pada hari Jumat. Namun demikian belum dapat dipastikan karena nantinya keputusan masih akan menunggu hasil musyawarah dalam pelaksanaan sidang isbat malam hari ini yang sudah dimulai namun digelar secara tertutup. Hasil dari sidang isbat akan diumumkan melalui konferensi pers yang akan dipimpin oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar pemirsa. Dan kita masih nantikan apakah 1 Zulhijjah 1446 Hijriah akan ditetapkan jatuh pada Rabu 28 Mei esok. Saat ini situasi di lokasi pelaksanaan sidang isbat masih berlangsung. Nantinya Kementerian Agama Republik Indonesia beserta pimpinan Ormas Islam dan sejumlah instansi terkait akan melakukan musyawarah bersama untuk menetapkan 1 Zulhijjah 1446 Hijriah. Sebelumnya pemirsa, pemantauan hilal sudah digelar di 114 titik lokasi di seluruh wilayah Indonesia. Meski demikian masih ada sejumlah titik hilal belum terlihat, sementara di sejumlah titik terutama di wilayah Indonesia bagian barat seperti di Aceh, hilal dilaporkan sudah terlihat. Sidang isbat malam hari ini yang tengah berlangsung pemirsa digelar dalam 3 tahap. Tahap pertama berupa pemaparan posisi hilal oleh tim hisab Ruqyat Kementerian Agama. Dan tahap kedua adalah sidang penetapan yang digelar secara tertutup. Dan tahap terakhir nantinya yang masih sama-sama kita nantikan adalah pelaksanaan konferensi pers yang akan menetapkan kapan 1 Zulhijjah 1446 Hijriah jatuh. Saat ini pemirsa, sidang isbat masih berlangsung secara tertutup di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar beserta Wakil Menteri Agama RI. Selain Kementerian Agama Republik Indonesia turut hadir sejumlah pimpinan Ormas Islam dan juga instansi terkait yang akan bersama-sama melakukan musyawarah untuk menentukan awal Zulhijjah 1446 Hijriah. Nantinya pemirsa, penetapan awal Zulhijjah 1446 Hijriah ini akan kemudian menentukan Hari Raya Idul Adha 2025 menurut penanggalan kalender Masehi. Jika 1 Zulhijjah 1446 Hijriah ditetapkan jatuh pada Rabu 28 Mei 2025 esok, maka Hari Raya Idul Adha nantinya akan jatuh pada 10 hari kemudian, tepatnya pada 10 Zulhijjah 1446 Hijriah atau menurut penanggalan kalender Masehi pada Jumat 6 Juni 2025. Saat ini pemirsa, sidang isbat masih digelar secara tertutup di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Tadi Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar baru tiba sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Artinya sidang isbat ini baru berlangsung selama kurang lebih 25 menit sejak kedatangan dari Menteri Agama Nasaruddin Umar. Karena sidang isbat tidak dapat dimulai sebelum kehadiran dari Menteri Agama. Nantinya untuk tahapan dari sidang isbat ini, tadi sudah ada pemaparan dan akan dilanjutkan dengan musyawarah untuk menentukan secara bersama-sama penetapan awal Zulhijjah 1446 Hijriah. Situasi saat ini di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, pemirsa, awak media masih menanti konferensi pers yang merupakan tahapan terakhir dari rangkaian sidang isbat yang digelar pada malam hari ini. Di mana untuk tahap pertama tadi sudah ada pemaparan hilal dari seluruh wilayah di Indonesia. Ada 114 titik lokasi pemantauan hilal. Meski demikian, dilaporkan tadi ada sejumlah wilayah yang belum melihat hilal. Sementara di wilayah lain, salah satunya di Aceh, sudah terpantau adanya hilal dengan ketentuan
yang sesuai dengan persyaratan Mabims, yakni dengan ketinggian di atas 3 derajat dan elongasi yang sudah ditentukan. Dan pemirsa, untuk sidang isbat malam hari ini masih digelar secara tertutup dengan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar beserta Wakil Menteri Agama. Sidang isbat digelar secara tertutup dengan agenda akan adanya musyawarah dari sejumlah pimpinan ormas Islam dan juga dari instansi terkait. Tadi sudah dilakukan seminar pemantauan hilal untuk melaporkan titik ketinggian hilal di sejumlah lokasi pemantauan. Ada 114 titik di seluruh wilayah Indonesia tempat dilakukannya pemantauan hilal. Ada sejumlah lokasi yang memantau belum terlihat hilal, namun sejumlah wilayah dilaporkan sudah melihat hilal, salah satunya adalah di wilayah Aceh. Dan pemirsa, saat ini sidang isbat masih digelar secara tertutup dengan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Sidang isbat dimulai setelah kedatangan Menteri Agama Nasaruddin Umar sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat malam tadi. Dan pemirsa, pelaksanaan sidang isbat ini berlangsung secara tertutup. Nantinya akan ada pemaparan dan juga musyawarah yang dilakukan dari pimpinan ormas Islam dan juga sejumlah instansi terkait yang hadir di lokasi untuk bersama-sama menentukan penetapan dari awal Zulhijjah 1446 Hijriah. Nantinya dalam konferensi pers yang akan digelar setelah pelaksanaan sidang isbat ini, pemirsa, jika 1 Zulhijjah 1446 Hijriah ini ditetapkan akan jatuh pada Rabu 28 Mei esok, maka Hari Raya Idul Adha 2025 artinya akan jatuh pada 10 hari mendatang, yakni pada Jumat 6 Juni 2025. Dan pemirsa, kita akan kembali bergabung bersama rekan Galuh Pandu di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Selamat malam Galuh, apa informasi terkini yang bisa Anda laporkan dari sana? Selamat malam Valeri dan pemirsa, sidang isbat masih dilaksanakan secara tertutup sehingga kami tidak bisa mengakses informasi apa yang berlangsung di dalam. Karena dalam sedang melakukan musyawarah untuk menentukan awal Dzulhijjah 1446 Hijriah dengan memadukan berbagai macam metode penghitungan, mulai penghitungan metode ruqyat maupun hisab, serta penghitungan secara astronomi menggabungkan antara sains dan juga regulasi. Namun dapat kami informasikan bahwa ada sejumlah daerah di Indonesia di 114 titik yang tersebar di Indonesia, ada sejumlah daerah yang melaporkan bahwa tidak terlihat hilal di daerah tersebut. Pertama di kawasan Aceh atau di daerah Lok Sumawe ini terlihat hilal, artinya sudah memenuhi ketentuan Mabim dengan posisi hilal atau bulan sabit ini ada di posisi 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat yang sudah memenuhi untuk menentukan bahwa esok hari adalah 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Namun sejumlah daerah lain tidak melaporkan hal yang sama atau tidak terlihat hilal di waktu ini atau pada saat 27 Mei saat matahari terbenam. Beberapa di antaranya adalah daerah Palembang, daerah Gresik, daerah Yogyakarta, daerah Sulawesi Barat, dan juga daerah Sorong. Artinya hampir sebagian besar daerah baik di wilayah barat, di Pulau Sumatera, kemudian Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, di Pulau Papua ini melaporkan bahwa tidak terlihat hilal di daerah tersebut. Namun kami masih belum bisa memastikan apakah nantinya dari penghitungan ruqyat ini akan menentukan bahwa awal Dzulhijjah tidak jadi jatuh pada esok hari atau seperti apa, kami belum bisa dapat memastikan atau menarik kesimpulan karena hasil keputusan tersebut akan diputuskan langsung dari hasil sidang isbat yang dilaksanakan pada malam hari ini. Tadi sidang isbat dimulai pada sekitar pukul 19 lewat beberapa menit sehingga biasanya sidang isbat berlangsung sekitar 30 menit. Artinya mungkin sesaat lagi hasil sidang isbat bisa dapat kita ikuti bersama dan konferensi pers bisa dapat ikuti bersama. Namun sejauh ini sudah hampir 30 menit kami masih belum melihat adanya tanda-tanda bahwa sidang isbat yang tertutup ini
selesai dilakukan. Kami juga melihat ada beberapa anggota yang juga sudah masuk ke dalam. Dan yang pastinya di dalam ini ada sejumlah organisasi dengan instansi-instansi terkait yang akan bersama-sama merumuskan dan juga menentukan kapan awal Dzulhijjah ini ditetapkan. Di antaranya ada organisasi BRIN, kemudian LAPIN, ada dari BMKG, serta 2 organisasi Islam terbesar yaitu Muhammadiyah dan juga NU. Sementara diketahui bahwa Muhammadiyah sebelumnya selalu menetapkan baik awal Syawal, kemudian awal Ramadan, termasuk di awal Dzulhijjah ini dengan metode hisab, yang mana jika di penghitungan awal Dzulhijjah, Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa di tanggal 27 Mei ini adalah sudah terlihat hilal di berbagai macam daerah di Indonesia, sehingga 1 Dzulhijjah akan jatuh pada 28 Mei 2025 dan 10 hari kemudian adalah 10 Dzulhijjah yang mana diperingati sebagai Hari Raya Idul Adha 2025. Sehingga bagi Kemenak juga sudah memberikan informasi pada masyarakat, bagi Anda pemirsa juga kita harus ikuti bersama-sama terlebih dahulu bagaimana hasil sidang isbat ini akan memberikan keputusan apakah 1 Dzulhijjah akan sama dengan Muhammadiyah akan jatuh pada besok 28 Mei dan Hari Raya Idul Adha pada tanggal 6 Juni 2025. Sementara itu diketahui sebelumnya secara regulasi bahwa surat keputusan bersama dari 3 menteri yang sudah ditetapkan di kalender Hijriah berkaitan dengan cuti nasional bahwa Hari Raya Idul Adha ini jatuh pada tanggal 20, maksud kami pada tanggal 6 Juni 2025. Sementara apabila dapat kami informasikan, metode Rukyatul Hilal ini adalah salah satu metode yang dilakukan biasanya oleh organisasi Islam Nahdlatul Ulama dan juga pemerintah untuk menentukan awal bulan dalam tahun Islam, tahun baru Islam, yaitu termasuk penentuan awal Ramadan, penentuan awal Syawal maupun penentuan awal bulan Dzulhijjah ini dengan metode Rukyatul Hilal, yang mana ini sesuai dengan kriteria MABIMS, yaitu Menteri Agama yang bersepakat di kawasan Asia Tenggara yaitu Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia dan juga Indonesia menetapkan bahwa hilal harus terletak di ketinggian 3 derajat, sementara sudut elongasi atau jarak sudut antara matahari dan bulan ada di ketinggian 6,4 derajat. Sehingga apabila hilal jika sudah diamati tidak berada pada ketinggian tersebut di waktu yang telah ditentukan, maka belum bisa ditentukan bahwa itu akan menjadi pertanda dari awal Dzulhijjah 1446 Hijriah khususnya. Sementara itu nantinya setelah hasil sidang isbat ini selesai dilaksanakan, akan dilaksanakan konferensi pers apa keputusan yang dipimpin oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar yang diikuti juga oleh Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i serta ada Dirjen Bimas di dalamnya. Konferensi pers juga akan diikuti oleh Ketua Komisi 3 DPR dan juga Ketua MUI untuk menyampaikan kepada Anda, pemirsa dan juga masyarakat di seluruh Indonesia kapan jadinya atau keputusan penetapan awal Dzulhijjah 1446 Hijriah serta penetapan Hari Raya Idul Adha 2025. Sementara itu kembali ke Anda, Valeri. Baik, Galuh, ini sejak kedatangan dari Menteri Agama Nasaruddin Umar, artinya sidang isbat sudah berlangsung kurang lebih 30 menit. Apakah musyawarah belum tercapai karena mayoritas wilayah belum melihat hilal? Ya, kami melihat bahwa di sini tadi sejak pukul 19 lewat sekitar 5 menit, Menteri Agama Nasaruddin Umar beserta para jajaran pimpinan dari musyawarah ini sudah masuk ke dalam, yang artinya sidang juga sudah berlangsung sekitar 30 menit lebih. Namun jika biasanya sidang isbat hanya berlangsung sekitar 30 menit saja, namun kami ini melihat masih belum ada pergerakan bahwa mereka akan segera memberikan keputusan dari musyawarah yang dilakukan untuk menentukan awal Dzulhijjah 1446 Hijriah ini. Dan kami juga belum bisa mengetahui secara pasti bagaimana berlangsungnya musyawarah di dalam karena sidang dilakukan secara tertutup. Namun yang jelas berbagai macam metode ini digabungkan, mulai dari metode hisab, metode Rukyatul Hilal, kemudian juga metode-metode penghitungan secara astronomis juga disamakan dengan regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, sehingga sepertinya melihat bahwa banyak daerah yang melaporkan tidak terlihat hilal di
tanggal 27 Mei ini pada saat matahari terbenam, yaitu ada di wilayah Sumatera seperti misalnya Palembang, di wilayah Jawa ada di Gresik, di wilayah Sulawesi Barat, di wilayah Sorong, di Papua juga melaporkan tidak terlihat hilal. Artinya sebagian besar daerah-daerah di Indonesia melaporkan tidak terlihat hilal kecuali wilayah Aceh atau di bagian Lok Sumawe yang sudah melaporkan terlihat hilal sesuai dengan kriteria MABIMS yang sudah ditentukan. Namun tentunya metode Rukyatul Hilal ini bukan sebagai satu-satunya metode yang dipastikan akan menjadi salah satu bahan perhitungan, namun juga metode hisab dan metode penghitungan maksud kami astronomis dan juga beberapa penghitungan berkaitan dengan regulasi pemerintah Indonesia, sehingga kami masih belum bisa menarik kesimpulan apakah nantinya metode hisab yang sudah ditetapkan oleh Muhammadiyah ini yang ditetapkan bahwa 1 Dzulhijjah sudah akan pasti tiba pada esok tanggal 28 Mei 2025 dan pada 6 Juni sebagai Hari Raya Idul Adha, dan sehingga ini akan menjadi bahan pertimbangan dari musyawarah yang dilakukan oleh berbagai macam organisasi instansi terkait di sidang isbat kali ini. Bukan hanya dari Kemenak saja, bukan hanya dipimpin oleh Menteri Agama saja, namun juga berbagai macam perhitungan dari BRIN, kemudian BMKG, LAPIN, dan juga organisasi Islam terbesar yaitu Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama juga ikut terlibat dalam musyawarah kali ini, yang ada sekitar, kami melihat mungkin ada sekitar 100 orang yang terlibat dalam musyawarah di sini. Sehingga mari kita bersama-sama untuk menantikan bagaimana nantinya hasil sidang isbat akan menghasilkan keputusan kapan awal Dzulhijjah akan ditetapkan. Valeri. Baik, terima kasih Galuh Pandu melaporkan langsung dari kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami nantikan update selanjutnya Galuh, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita akan kembali memantau situasi terkini di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia menjelang konferensi pers penetapan awal Dzulhijjah 1446 Hijriah. Ya pemirsa, saat ini sidang isbat masih berlangsung di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Sidang isbat ini dipimpin langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar dan digelar secara tertutup, di mana nantinya akan ada tahapan yang dilakukan, di antaranya yakni musyawarah bersama dengan pimpinan sejumlah ormas Islam dan juga sejumlah instansi terkait yang turut dilibatkan dalam musyawarah malam hari ini. Nantinya jika hasil musyawarah sudah dicapai, maka konferensi pers akan digelar yang akan diumumkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar. Kapan penetapan awal Dzulhijjah 1446 Hijriah. Nantinya jika awal Dzulhijjah 1446 Hijriah ditetapkan pada Rabu 28 Mei 2025 esok, maka Idul Adha, perayaan Idul Adha 2025 artinya akan jatuh 10 hari kemudian, tepatnya jika mengikuti penanggalan kalender Masehi yakni pada Jumat 6 Juni 2025. Sementara itu pemirsa, pada hari ini telah dilakukan pemantauan titik dari sejumlah wilayah di Indonesia. Ada 114 titik pemantauan hilal di seluruh wilayah Indonesia, di mana masih ada sejumlah daerah yang melaporkan belum melihat hilal, namun ada juga wilayah yang sudah melaporkan melihat hilal, salah satunya yakni di wilayah Aceh. Dan tentunya temuan-temuan ini sudah dilaporkan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dan akan menjadi salah satu pokok pembahasan pada malam hari ini yang akan menentukan kapan awal Dzulhijjah 1446 Hijriah akan ditetapkan. Dan pemirsa, saat ini sidang isbat secara tertutup masih berlangsung dengan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar. Pelaksanaan sidang isbat ini melibatkan sejumlah instansi terkait dan juga pimpinan dari ormas Islam yang akan melakukan musyawarah bersama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga tim Rukyatul Hilal dari Kementerian Agama RI untuk bersama-sama menentukan awal Dzulhijjah 1446 Hijriah. Nantinya pemirsa, jika 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah
resmi ditetapkan pada Rabu 28 Mei 2025 esok. Ini maka perayaan Idul Adha 2025 artinya akan jatuh pada 10 hari kemudian atau tepatnya pada Jumat 6 Juni 2025. Namun terkait dengan kepastian ini masih harus menunggu hasil dari sidang isbat yang akan diumumkan dalam konferensi pers malam hari ini yang masih kita nantikan bersama-sama. Saat ini pemirsa, situasi di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia masih menanti hasil dari sidang isbat yang dilaksanakan secara tertutup, tidak boleh diliput oleh awak media. Hasilnya akan dilaporkan melalui konferensi pers. Untuk sidang isbat baru dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat malam ini. Dimulai setelah kedatangan dari Menteri Agama RI Nasaruddin Umar. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan informasi di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, kita kembali tersambung dengan rekan Galuh Pandu. Selamat malam, Galuh. Apakah sudah ada update terkini terkait hasil sidang isbat malam hari ini? Ya, halo, selamat malam Valeri dan pemirsa. Sampai sejauh ini sidang isbat masih belum selesai dilaksanakan. Yang mana ini sepertinya memakan waktu yang cukup lama. Dari sidang isbat biasanya dilakukan hanya sekitar 30 menit saja. Namun ini juga mungkin berkaitan dengan sejumlah titik daerah Indonesia yang melaporkan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia belum melihat hilal atau hilal tidak terlihat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Mabims yang merupakan kriteria yang sudah diikuti oleh di wilayah Asia Tenggara seperti Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, dan juga Indonesia. Dan yang jelas dapat kami informasikan bahwa di wilayah Aceh sudah terlihat hilal, yaitu sudah berada di ketinggian 3 derajat. Bulan sabit sudah terlihat di ketinggian 3 derajat pada saat matahari terbenam dan di sudut triangulasi 6,4 derajat. Namun di sejumlah daerah lainnya seperti Palembang, Lampung, Gresik, Sulawesi Barat, Sorong, ini melaporkan bahwa tidak terlihat hilal di kawasan tersebut. Sehingga karena melihat adanya kawasan-kawasan di pulau-pulau tersebut tidak terlihat hilal, artinya di kawasan Indonesia sebagian besar tidak terlihat hilal. Namun apabila mengacu pada keputusan yang telah ada sebelumnya, jika yang akan menjadi pedoman adalah di wilayah Aceh. Apabila Aceh ini menjadi salah satu daerah yang sudah memenuhi kriteria untuk terlihatnya hilal, maka bisa jadi 1 Dzulhijjah atau awal Dzulhijjah akan tetap jatuh pada 28 Mei 2025. Namun apabila tidak terlihat hilal di wilayah tersebut, maka bisa jadi 1 Dzulhijjah atau awal Dzulhijjah ini akan bisa jatuh pada tanggal 29 Mei dan Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 7 Juni 2025. Namun metode penghitungan secara Rukyatul Hilal yang juga dilakukan oleh Arab Saudi yang menggunakan metode Rukyatul Hilal juga untuk menentukan awal Dzulhijjah, awal Syawal maupun awal Ramadan di tahun baru Islam juga dengan metode Rukyatul Hilal. Ini masih akan digabungkan dan dikombinasikan dengan penghitungan secara hisab. Yang dimana di dalam pada sidang isbat yang dilakukan tertutup ini juga melibatkan sejumlah instansi terkait. Ada BRIN, ada LAPIN, ada BMKG, dan sejumlah organisasi Islam termasuk 2 organisasi Islam terbesar yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama untuk mengkombinasikan penghitungan yang awalnya berpedoman pada metode hisab, ini juga harus melihat bagaimana kondisi di lapangan seperti metode Rukyatul Hilal yang dilakukan biasanya oleh Nahdlatul Ulama dan juga pemerintah. Sehingga nantinya musyawarah yang dilakukan dengan mengkombinasikan metode-metode penghitungan ini untuk menentukan apakah awal Dzulhijjah memang akan jatuh pada 28 Mei ataukah akan bergeser menjadi tanggal 29 Mei, kita masih belum mengetahui karena sidang juga masih terus berlangsung. Namun yang jelas kami dapat informasikan bahwa
Muhammadiyah telah menetapkan berdasarkan penghitungan hisab awal Dzulhijjah ini jatuh pada tanggal 28 Mei 2025 dan 10 hari kemudian adalah Hari Raya Idul Adha 2025 yang mana apabila hasil sidang isbat ini menentukan bahwa awal Dzulhijjah juga akan jatuh pada esok hari, maka baik Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama maupun pemerintah akan bersama-sama kita merayakan Hari Raya Idul Adha di tanggal 6 Juni 2025. Valeri. Baik, terima kasih Galuh Pandu atas laporannya langsung dari kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami masih nantikan update selanjutnya Galuh. Selamat malam. Baik pemirsa, tadi sesuai yang dilaporkan oleh jurnalis kami di lapangan Galuh Pandu bahwa saat ini sidang isbat masih berlangsung secara tertutup. Pelaksanaan sidang isbat artinya sudah berlangsung lebih dari 40 menit sejak kehadiran dari Menteri Agama Nasaruddin Umar pada pukul 19 waktu Indonesia Barat malam ini. Adapun sidang isbat ini akan menetapkan melalui musyawarah dari pimpinan Ormas Islam dan juga sejumlah instansi terkait yang hadir untuk bersama-sama menentukan 1 Zulhijjah 1446 Hijriah. Nantinya jika sudah ditetapkan, ini akan mempengaruhi perayaan Idul Adha 2025 menurut penanggalan kalender Masehi. Artinya jika 1 Zulhijjah 1446 Hijriah ditetapkan jatuh pada Rabu 28 Mei esok, maka perayaan Idul Adha akan digelar pada 10 hari mendatang, tepatnya pada Jumat 6 Juni 2025. Dan kami mendapatkan informasi bahwa sesaat lagi ini nampaknya akan digelar konferensi pers terkait dengan pelaksanaan ataupun penetapan dari 1 Zulhijjah 1446 Hijriah. Sidang isbat saat ini masih berlangsung secara tertutup dengan dikawal ketat oleh pihak keamanan. Awak media tidak boleh memasuki lokasi dan meliput langsung kegiatan yang tengah berlangsung. Ada sejumlah hal yang akan dibahas dalam sidang isbat malam hari ini, diantaranya selain seminar pemaparan posisi hilal dari sejumlah titik pemantauan di wilayah Indonesia pada hari ini. Setelahnya akan dilakukan musyawarah bersama Kementerian Agama Republik Indonesia dan pimpinan Ormas Islam beserta instansi terkait yang hadir untuk bersama-sama menentukan awal dari Zulhijjah 1446 Hijriah. Sebelumnya pemirsa, pemantauan hilal sudah dilakukan pada hari ini di sejumlah titik lokasi di wilayah Indonesia. Tepatnya ada 114 titik pemantauan hilal di seluruh wilayah Indonesia. Ada sejumlah wilayah yang sudah melaporkan melihat hilal, namun beberapa wilayah melaporkan belum melihat hilal. Dan pemirsa, baru saja sidang isbat telah selesai dilaksanakan. Pintu sudah dibuka. Artinya sesaat lagi konferensi pers pengumuman penetapan 1 Zulhijjah 1446 Hijriah akan digelar. Nantinya konferensi pers yang akan mengumumkan penetapan awal Zulhijjah 1446 Hijriah akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar. Penetapan awal Zulhijjah 1446 Hijriah akan mempengaruhi perayaan Hari Raya Idul Adha menurut penanggalan kalender Masehi di tahun 2025. Jika 1 Zulhijjah jatuh pada Rabu 28 Mei esok, maka Idul Adha akan jatuh pada Jumat 6 Juni 2025. Dan berikut pemirsa, kita saksikan konferensi pers Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar terkait penetapan 1 Zulhijjah 1446 Hijriah.
Baik, mohon maaf ya rekan-rekan media ya, karena ini ya mohon tenang, agak sedikit menegangkan ya. Kenapa? Karena sudah waktunya kita mengintip hilal di seluruh wilayah Indonesia, tetapi ternyata terlambat munculnya. Dan karena itu kami menyiapkan beberapa alternatif seandainya tidak ada yang melihat, maka kita pun juga akan melakukan keputusan, karena itu memang mestinya harus seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadir bersama kami di sini ada Pak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Dr. Romo HR Muhammad Syafi'i SH MH MHum, Wakil Komisi 8 DPR RI Bapak Haji Abdul Wahid, dan anggota Komisi 8 yang lain ada Kiai Haji Maman Imanul Haq, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Abdullah Zaidi, dan juga Sekretaris Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI. Kemudian juga beberapa tokoh-tokoh yang lain dari pimpinan Ormas yang hadir, dan para pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita awali agenda kita dengan memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada keadaan yang seperti ini di forum yang sangat terhormat ini bersama dengan para pakar, para kiai, para ulama. Ya, selawat dan taslim juga kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita baru saja mengikuti secara sama seminar di awal tadi ya, yang memberikan gambaran kepada kita semua terkait dengan penetapan awal bulan Qamariah dan posisi hilal di seluruh Indonesia. Kini kita memasuki sidang isbat yang akan menetapkan awal Zulhijjah 1446 Hijriah. Setelah menerima, ini saya perlu digambarkan di sini ya, semua tadi laporan yang kami tempatkan di berbagai tempat di seluruh pelosok tanah air, sampai detik-detik kita akan memutuskan tadi, belum ada laporan yang melihat hilal. Maka kami sudah mempersiapkan bahwa insya Allah selain kita berdoa, mudah-mudahan detik-detik yang sangat menegangkan tadi itu, last minute-nya tiba-tiba ada yang menyaksikan bulan di Aceh, ya hilal di Aceh, yaitu Pak Nabil, dan juga sudah diambil sumpahnya oleh pihak yang berwenang. Dan dengan demikian maka kita bisa menyimpulkan bahwa awal Zulhijjah 1446 Hijriah ini, setelah menerima laporan dari para pelaku ru'yah dan berbagai titik tempat ru'yah hilal seluruh Indonesia, maka kita bisa menyimpulkan bahwa tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025, sehingga 10 Zulhijjah atau nanti Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat tanggal 6 Juni 2025. Ya, demikianlah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan disepakati bersama. Tentunya kita semuanya berharap semoga keputusan ini memungkinkan seluruh umat Islam di Indonesia merayakan Idul Adha bersama-sama. Namun demikian, apabila di kemudian hari ya muncul hal-hal yang mungkin berbeda dengan kita, kami juga memohon kepada warga masyarakat Indonesia ya, kita menyelesaikan persoalan ini dengan melalui kebersamaan ya. Kami menghimbau nanti mari kita melaksanakan sholat Idul Adha pada hari Ya pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia resmi mengumumkan penetapan awal Zulhijjah 1446 Hijriah jatuh pada Rabu 28 Mei 2025 esok. Artinya perayaan Idul Adha 2025 akan digelar pada 10 hari mendatang, tepatnya pada Jumat 6 Juni 2025. Dan pemirsa, demikian breaking news hari ini. Saya Nadia Valeri beserta kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.